Bincang Sehat Jiwa, program acara dialog interaktif untuk mengenal lebih dekat tentang kesehatan jiwa dan seputar Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Hadir setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bincang Sehat Jiwa terselenggara atas kerjasama RRI Palembang dan Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Provinsi Sumatera Selatan. Segera Anda dengarkan Bincang Sehat Jiwa. Bincang Sehat Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pendengar, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Kamis tanggal 3 Agustus 2023, kita bersama di acara Bincang Sehat Jiwa. Acara ini terselenggara kerjasama antara RRI Palembang dengan Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini narasumber kita sudah hadir 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan yang sudah tidak asing nih kalau Bincang Sehat Jiwa selalu hadir nih Pak Iwan ya. Topik hari ini adalah peran masyarakat di dalam mendukung kesehatan jiwa. Dan narasumber kita yang pertama ada narasumber kita, ini Pak Iwan Adiantoro SKM MKes. Ini adalah Humas dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Provinsi Sumatera Selatan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mbak Dian. Apa kabar Pak Iwan? Alhamdulillah baik. Biasa. Luar biasa. Iya. Baik, biasanya Pak Iwan nganter narasumber, sekarang Iya. kita nih dijadiin nih Pak Iwan jadi narasumber hari ini. Baik, yang kedua, narasumber kita adalah seorang perempuan yang cantik luar biasa. Ini ada Mbak Tasya Amelia, penyintas masalah mental. Assalamualaikum Tasya. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Tasya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Terima kasih Tasya, juga Pak Iwan sudah bersama RRI hari ini. Dan mendengar siaran kita, Bincang Sehat Jiwa hari ini bisa Anda saksikan langsung di channel YouTube. Ya, ini channel YouTube kita Pro 1 Palembang. Jadi Anda bisa melihat secara langsung sosok dari Pak Iwan dan juga Mbak Tasya. Baik Pak Iwan, tema kita hari ini adalah bagaimana peran masyarakat di dalam mendukung kesehatan jiwa. Nah ini penting sekali karena yang namanya kalau nggak didukung sama masyarakat, otomatis ini tidak akan mewujudkan masyarakat yang sehat yang pastinya. Baik Pak Iwan, ini apa sebenarnya tugas dari Humas Rumah Sakit Ernaldi Bahar nih dalam kaitannya dengan kesehatan jiwa yang ada di tengah masyarakat? Baik Bu, izin menjawab ya Bu. Iya, silakan Pak Iwan. Tugas humas sepertinya lumayan berat ya. Berat ya. Karena yang pertama harus mampu membangun citra positif, Iya. merubah stigma terhadap institusi pelayanan jiwa ya, rumah sakit jiwa. Ya, yang selama ini stigma masyarakat yang berkembang di masyarakat itu Iya. luar biasa negatifnya bukan positif. Luar biasa negatifnya. Tanda kutip gitu ya. Rumah sakit jiwa sampai saat ini masih dianggap sebagai institusi pelayanan jiwa yang sepertinya dalam tanda petik Untuk orang-orang yang bermasalah gitu ya. pantang untuk dikunjungi. Oh. Gitu ya Bu ya. Harus menjauh gitu Iya, ya. seakan-akan itu sebuah institusi pelayanan kesehatan yang wajib dijauhi. Jangan coba-coba mendekat situ. Kesannya horor, serem Gitu ya. Wah, apalagi gini ya, masyarakat itu kan mudah dihipnosis. Dihipnotis gitu Masyarakat ya. itu mudah dipengaruhi. Dipengaruhi gitu. Itu stigma ini kenapa kok nggak bisa hilang-hilang dari masa ke masa? Karena Iya. beberapa media, entah itu film, entah itu novel, cerita, itu yang menyangkut penderita gangguan jiwa atau pelayanan jiwa pasti digambarkan yang serem memang. Iya. Orang sakit jiwanya digambarin serem. Ya memang dibuat seperti itu ya. Iya. Rumah sakitnya dibuat serem. Yang menggelitik tuh gini, karena saya ini kan orang rumah sakit jiwa biasa berinteraksi dengan pasien dan rumah sakit kami sendiri. Rumah Iya. sakit kami di Kota Palembang ya, yang relatif
tidak seperti di Jawa, itu aja pelayanannya kita berusaha memberikan pelayanan yang sebaik mungkin. Iya. Arsitekturnya Rumah sakit. itu sudah dibuat sedemikian baik, sedemikian safety, karena memang pasien safety itu is first ya, is first yang utama. Jadi pasien betul-betul aman begitu masuk rawat inap itu aman, ya. Nah, yang saya suka kadang-kadang tergelik itu saat kita nonton film-film itu di Amerika, di Eropa yang maju, bahkan kita banyak belajar dari mereka. Rumah sakitnya kok kumuh, serem, horor, ndak sesuai dengan ekspektasi, dan itu kan tidak masuk akal. Ya, dalam arti gini Bu, memang itu tuh memang dibuat ya, karena kan dalam dunia sinematografi memang dibuat sedemikian dramatis sehingga memberikan efek gitu ya. Wah gitu kan. Itu akan menghipnosis masyarakat bahwa rumah sakit jiwa ya memang serem. Dan itu buktinya di film itu. Itu di novel itu, di cerita itu ya memang serem gitu. Pasiennya ya memang pasien suka buat onar, buat kesannya seperti itu. Ya suka membuat kacau dan seterusnya. Jadi itu yang menjadi tugas kami untuk membangun, untuk merubah citra itu. Ya salah satunya alhamdulillah kami berterima kasih dengan RRI dengan adanya acara-acara seperti ini kita bisa merubah mindset masyarakat gitu. Dengan menampilkan sosok Tasya yang ternyata cantik, keren, terpelajar ya. Terpelajar gitu. Kan bertolak belakang dengan stigma masyarakat. Orang sakit jiwa itu pasti kucel, kudel, bau, nggak bisa mikir, ngaco gitu ya. Iya, ini ternyata bisa masuk di ruang, cantik, keren ya itu salah satu upaya yang kami. pasti. Terus kami juga mengupayakan beberapa media yang bisa menjadi wahana kami untuk mengedukasi masyarakat. Kita membina, Humas membina ini medsos, ada Facebook, ada Instagram, ada website, terus ada juga pamflet, leaflet dan seterusnya. Kita juga ada mahasiswa magang, itu juga menjadi bagi kami itu sebagai duta. Duta. Jadi kami edukasi. Dan kebetulan saya juga menjadi pembimbing klinis di bidang promosi kesehatan dan penyuluhan. Itu mahasiswa. Ya saya ngobrolnya panjang ya, sambil ngajar sambil juga mengedukasi. Gitu. Ya alhamdulillah ya pelan-pelan tapi pasti masyarakat sudah mulai terbuka. Saya bisa mengambil kesimpulan ada masyarakat sudah mulai terbuka wawasannya saat mereka menghubungi kita. Ya. Dengan keluhan yang mungkin zaman dulu belum dianggap gangguan jiwa. Ya. Kan selama ini penyakit jiwa kan masih dipandang dari sudut yang sangat sempit, yaitu tadi penyakit jiwa dikatakan seseorang menderita sakit jiwa saat dia ngoceh-ngoceh, nggak karuan, nggak mandi-mandi, ngaco itu. Jadi kalau belum itu belum sakit jiwa, jangan berobat dulu. Padahal nggak seperti itu ya, tidak Pak Iwan ya. Tidak seperti itu, gitu. Lebih kejiwaan gitu. Iya, jadi itu yang tugas kami untuk membangun citra itu dan mengedukasi itu sehingga persepsi masyarakat terbuka dan stigma buruk tadi bisa berangsur-angsur memudar. Ya, karena dengan adanya stigma ini akhirnya berdampaknya jadi nggak baik. Nggak baiknya kenapa? Ini para penderita-penderita yang harusnya bisa diobati, didukung oleh keluarga, akhirnya nggak bisa, karena akses tertutup oleh keluarganya sendiri. Keluarganya nggak mau. Untuk apa ke rumah sakit jiwa? Kan kamu tidak gila. Nanti kamu malah ketergantungan. Nah, ketergantungan obat dan seterusnya. Itu ya Bu ya. Belum lagi nanti omongan orang gitu. Belum lagi nanti omongan orang. Itu pernah dirawat. Hati-hati jangan deket-deket. Nah itu kadang-kadang omongan seperti itu yang buat masyarakat gitu ya. Iya. Dan itu kalau tidak dipangkas ya nanti gini ya, orang para penyandang masalah mental yang berobat itu dia bisa dikatakan tidak bisa sembuh sendiri. Ya dia butuh obat, butuh diobati dan support dari lingkungan terdekat. Ya.
Masih banyak Bu cerita-cerita. Nanti mungkin bisa di pertanyaan berikutnya Iya, ya, bisa betul. dibahas. Nanti kalau dibahas di sini Iya. habis pertanyaannya. Baik. Iya. Jadi itu gambaran secara Iya, umum secara bahwa umum, Humas itulah. sudah memberikan edukasi Iya, buat kami masyarakat. berusaha. Dan alhamdulillah mungkin Ini dampaknya juga sudah akan mengajak terasa. salah satu mengajak Tasya ini juga Penyintas kita ya. bagian dari tujuan kami untuk merubah stigma itu. Baik. Stigma terhadap si penderitanya sendiri. Ini sudah Iya, nyata loh ini udah bentuknya nyata gitu. gitu. Baik. Dan, Sebelum ke Tasya lagi nih, Iya. Pak Iwan, mungkin bisa jelaskan nih bagaimana nih kebutuhan masyarakat terhadap layanan informasi dan edukasi tadi yang disinggung sama Pak Iwan gitu. Ya, kalau sampai saat ini saya lihat masih perlu banyak Iya. informasi, media dan keterlibatan dari berbagai pihak untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat. Baik, iya. Ya, supaya itu tadi karena stigma itu sedemikian kental. Sedemikian kuatnya ya. Mengakar gitu ya. Mengakar dari tahun ke tahun. Ya. Itu maka kita tidak bisa sendiri ya. Jadi walaupun kita juga gencar gitu tapi Harus ada dukungan harus ada ya. dukungan juga Iya, dari semua dari pihak. semua pihak. Dari pemerintah, dari para nakes sendiri, dari para pendidik, Iya. ya komunitas, ya. komunitas banyak Bu komunitas terkait dengan masalah kesehatan jiwa ini sudah banyak, Iya. ya dan semuanya lah ya semuanya. Termasuk juga melibatkan mungkin kelompok remaja, kelompok sekolah, mahasiswa itu perlu. Perlu ya. semua ya. Iya. Baik. Iya. Baik Pak Iwan, kita ke Tasya nih. Kita kenalan dulu. Iya. Tasya, gimana kabarnya? Sehat aja Tasya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sekarang Tasya sudah kuliah di mana nih? Kabarnya udah kuliah ya? Ya, udah kuliah di IAIN. kesehatan. Oh, jurusan? Psikologi. Kesehatan. Oh ya, baik. Oke. Udah berapa lama? Udah semester berapa nih? Udah naik semester 5 ya. Sudah semester 5. Iya. Oke. Nah, Tasya, tadi sudah ngobrol sama Pak Iwan nih. Kebutuhan masyarakat terhadap informasi edukasi itu memang sangat perlu ya. Nah, menurut Tata sendiri seperti apa nih? Kebutuhan masyarakat terhadap layanan. Iya, informasi. Oke. Untuk informasi dan Iya. intinya pada kebutuhan masyarakat terhadap edukasi kesehatan jiwa. Iya. Menurut Tasya sendiri, kan di setiap desa itu pasti ada orang yang berpendidikan. Betul. Pasti ada orang yang paham dengan masalah mental ataupun yang lainnya kayak gitu kan. Nggak mungkin di setiap desa tuh semuanya orang-orang yang awam. Karena menurut saya untuk mengedukasi masyarakat ini perlu orang-orang yang berpendidikan Iya. dan juga orang-orang yang paham dengan masalah kejiwaan ini. Perlu untuk speak up kayak gitu. Iya. Kayak contohnya aku kan, aku bukan siapa-siapa tapi aku sedikit paham dengan masalah kejiwaan. Iya. Jadi ya aku berani speak up kayak gitu dan mengedukasi orang-orang bahwa orang dengan gangguan kejiwaan itu tidak sepenuhnya seburuk apa yang dipikirkan oleh mereka orang kayak lain, gitu. iya. Dan aku merasa kalau sangat-sangat membutuhkan orang yang punya masalah jiwa ini perlu diedukasi kayak gitu. Orang-orang yang pintar tadi, orang-orang yang berpendidikan tadi perlu speak up dan mengedukasi masyarakatnya kayak gitu. Iya. Dan Iya. ya gimana ya ngomongnya kayak berbelit. Intinya harus benar-benar menjadi motivasi ya, Iya, ya pasti. harus speak up kayak gitu. Kayak Tasya kan speak up, berani datang ke radio ini mengakui bahwa diri Tasya punya masalah mental dan perlu mengedukasi masyarakat sekitarnya. Baik. Jadi Oke. boleh saya tambahin? Oh, boleh. Jadi Silakan Pak intinya Iwan. gini, karena stigma tadi ya, karena stigma tadi para penyandang ini suka sembunyi atau disembunyikan Oleh oleh keluarga. Ada istilah pasung ya Bu ya? Betul. Pasung itu berarti keluarga sengaja menyembunyikan pasien, ya. Nah, kenapa kok disembunyikan? Ya itu tadi karena Malu dianggap gitu. malu, Aib. dan seterusnya. Akhirnya apa? Si penderita ini tidak pernah muncul ke permukaan, apalagi berobat. Apalagi berubah Ya, gitu. akhirnya penyakitnya ya semakin memburuk, produktivitasnya ya pasti Pasti tidak ada sama ada. sekali. Padahal sebetulnya kalau
dia terbuka, keluarga terbuka dan mau mengakses pelayanan kesehatan itu sangat mungkin bisa ditolong, diperbaiki, dia bisa produktif, bisa sekolah, bisa kuliah, bisa bekerja, berkarya dan seterusnya. Ya, jadi sisi kemanusiaannya itu bisa dihadirkan di masyarakat, ada manfaatnya. Kalau seperti itu kan ya nggak ada manfaatnya, nggak ada produktivitas yang bisa diambil manfaatnya ya karena sakit. Ya seperti itu contoh ya. Tapi dengan adanya orang-orang seperti Tasya ini, saya sangat berharap mampu memberikan apa ya, motivasi. Jadi Tasya ini sebagai pemacu gitu mau nggak ya. mau bisa disebut sebagai influencer ya. Ya Influencer ya. menginspirasi. Iya, buat yang lain. Buat gitu. yang lain, menginspirasi para keluarga yang selama ini masih malu ya, bahwa ternyata ada ya ada ya orang yang berani tampil dengan sakitnya. Ini di YouTube sekarang tentang ini si Yovania ya. Iya, Pak. Yovania ini kemarin masuk podcastnya Deddy Corbuzier ya. Dan ternyata saya buka di YouTube banyak sekali channel dia, Bu. Iya, diundang banyak oleh orang-orang. Si Yovania, lebih serem lagi, Bu, dia. Yovania itu penyandang schizophrenia. Oh, apa itu? Schizophrenia itu kalau kita ngomong penyakit itu puncaknya, Bu. Puncaknya ya. Kalau kita ngomong penyakit dalam ya, Bu ya. Kita ngomong penyakit dalam yang paling mudah itu tuh dia seperti cancer stadium terminal. Puncaknya. Iya. Dia bahkan pernah dipasung, pernah diikat, ya pokoknya serem. Tapi Yovania ternyata dia survive, bisa tembus UI, Bu, mahasiswa UI itu, Bu, jurusan humas. Iya, Jurusan humas pula. Orangnya cantik, orangnya influencer juga, cerdas, sangat cerdas dari omongannya, sangat cerdas. Nah itu juga bagian dari upaya memangkas stigma tadi. Iya, baik. Ya. Ya, pendengar, ini obrolan menarik ini. Silakan mau gabung di line telepon kita di 3699977 Bincang Sehat Jiwa. Kemudian juga WA Pro 1082179279090. Baik Pak Iwan, ke Tasya dulu nih. Tasya, butuh berapa lama Tasya menemukan diri, motivasi itu muncul gitu? Kalau butuh berapa lama itu menurut aku ya cukup lama. Butuh kayak 1,5 tahun untuk menerima diri, untuk apa ya, kayak menerima diri itu menurut saya susah. Susah ya. Dengan keadaan Tasya yang saat ini, alhamdulillah untuk sekarang sudah bisa menerima, sudah rajin minum obat. Kalau dulu itu belum menerima diri, kayak males sih minum obat, kenapa harus tiap hari minum obat? Kayak pesimis gitu ya. Iya, kayak kenapa sih aku harus kayak gini, kayak gitu. Terus bertanya kayak itu kan, tapi tidak mencari solusi. Jadi sekarang saya sudah menerima diri sendiri dan mengakui dengan cara ini, menurut saya sangat positif bagi saya, yang dapat membuat saya tenang, karena dengan akhirnya saya sembunyi, saya makin tertekan rasanya kayak gitu. Bahkan sekarang Tasya sudah banyak teman di tempat kuliah, sudah beradaptasi dengan baik, kemudian lingkungan sudah bisa menerima, dan teman-teman bisa banyak belajar juga dari Tasya ya. Iya betul, mereka sudah tahu semua kalau saya punya masalah mental kayak gitu. Baik, tapi alhamdulillah sampai sekarang Tasya bisa membuktikan diri bahwa Tasya bisa sukses, berprestasi, dan bahkan juara pernah puisi juara ya. Puisi. Dan pernah juara lain di tempat lain ya, juara puisi di tempat lain. Nah, bisa nanti diundang juga nih, ada acara puisi di RRI ya, Sanggar Sastra gitu. Baik, Pak Iwan, ini kita break sebentar ya Pak Iwan ya, juga Tasya. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita. Baik pendengar, kita akan lanjutkan Bincang Sehat Jiwa hari ini. Masih banyak pertanyaan kita tanyakan kepada Tasya dan juga Pak Iwan berkaitan dengan tema kita hari ini, bagaimana peran masyarakat di dalam mendukung kesehatan jiwa. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Masih bersama Anda, Bincang Sehat Jiwa, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya. Iya, Ma. Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek. Ma, Iya, Dek. kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga. Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga. Terus kalau Adek berharga juga kan? Hah?
Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga? Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang, cita-cita dokter cita-cita dokter salah polisi tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres, waktunya dikumpul. Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan. Masih bersama Anda, Bincang Sehat Jiwa, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di siang hari ini di Bincang Sehat Jiwa bersama dua narasumber kita, yakni Pak Iwan Adiantoro SKM MKes, Humas Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan, dan Tasya Amelia, penyintas masalah mental. Topik kita adalah peran masyarakat di dalam mendukung kesehatan jiwa. Baik, kita ke Pak Iwan lagi nih. Pak Iwan, tadi sudah banyak nih sempat kita singgung masalah bagaimana para masyarakat. Nah, kalau berbicara soal berapa kasus kejadian orang sakit jiwa di masyarakat Indonesia ini seperti apa nih Pak Iwan? Ya. Ini saya mencoba mencari informasi ya. Ini data yang terpercaya itu dari Riskesdas namanya, Riset Kesehatan Dasar. Tapi dibuat ini setiap 5 tahun. 5 tahun, cukup lama ya. Jadi ini yang tahun 2023 kayaknya belum keluar ya. Belum ya. Ini kan belum selesai tahun 2000. Jadi ini data yang terakhir ini tahun 2018. Jadi, Baik. tapi saya mencoba untuk membandingkan dari 2 kali riset kesehatan dasar. Yang pertama tahun 2013. Baik, Pak Iwan, mohon maaf dipotong Oh, dulu. boleh. Ditahan Ya, dulu. silakan. Ini kayaknya ada line telepon ya. Kita terima dulu. Selamat siang. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wabarakatuh. pendengar setia kita Pak Iwan, Tasya, namanya Oma Ana di Oh, Prabu Oma Ana. Muli. Familiar sekali dengan Oma Ana ini. Iya, silakan Oma, ada Pak Iwan, ada Tasya nih penyintas kesehatan mental. Iya, terima kasih Mbak Nadia. Iya. Assalamualaikum Bapak Iwan. Waalaikumsalam. Oma Ana. Waalaikumsalam. Salam sehat Pak ya. Sehat. Iya, ada itu Pak Iwannya di lingkungan Oma dulu, tapi bukan di Palembang ini, di kampung halaman gitu ya. Kasihan ada orang yang jiwanya terganggu gitu. Iya. Sampai dipasung-pasung kayak gitu ya Pak ya. Jadi kalau ngelihatnya itu kadang-kadang miris hati gitu, teriak-teriak gitu. Nah, pertanyaannya Pak Iwan, Iya. sebenarnya Pak Iwan, penyebab seseorang itu dikatakan gangguan jiwa atau boleh dikatakan, aduh seram amat kalau dibilang gila ya. Apa gitu Gangguan penyebabnya? jiwa gitu ya. Sebenarnya penyebabnya itu apa Pak Iwannya? Apakah dia karena tertekan batin? Apakah memang ada gangguan saraf-saraf di dalam tubuhnya? Iya. Apakah memang genetik gitu Pak Iwan? Apakah ada bawaan dari lahir gitu Pak Iwan? Jadi bertanya-tanya Oma ini apalah ya, ini kenapa kok bisa kayak gini gitu. Baik. Apa Oke. penyebabnya ya gitu. Ya, nanti dijawab Oma ya. Iya, tolong Baik. Pak Iwan penjelasannya. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih kasih. Mbak Nadia. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Iwan ditanggapin ya. dulu. Boleh kami jawab Iya, ya Mbak silakan. Dian? Nah, Pak Iwan. Begini ya Oma Ana. Apa kabar Oma Ana? Saya ini kan karena penanggung jawab program, jadi saya ngikuti terus, jadi sudah sangat kenal dengan Oma Ana ini. Iya, Makasih ya Oma Ana, setiap Kamisnya ikut gabung nimbrung. ya. Baik Oma Ana, saya akan mencoba untuk menjawab sepemahaman saya ya. Iya. Seperti ini wilayah dari kompetensi dokter ahli jiwa ya, psikiater. Tapi saya mencoba untuk menjelaskan secara umum. Jadi
seseorang bisa terkena masalah kejiwaan ini multi kompleks ya. Iya. Bisa diringkas gini. Organopsikososial. Oh. Organo tuh dari kata organ. Jadi itu menyangkut organ di bagian otak ya. Organopsiko. Psiko tuh berarti jiwa. Jiwa, iya. Organopsiko, ada lagi bio ya. Itu menyangkut biologis seseorang Iya. dan sosial. Baik. Ya, untuk beberapa jenis penyakit jiwa berat ya, golongan psikosis itu memang ada ketidaknormalan di bagian otak. Bagian otak, ya. Di sistem sambungannya, namanya neurotransmitter. Jadi di sistem pertukaran impuls dari satu sinap ke sinap berikutnya, dari satu saraf ke saraf berikutnya itu ada permasalahan di situ. Di situ ada hormon yang terlibat. Misalnya ya sangat banyak sih sebetulnya hormonnya, ada serotonin, ada dopamin. Di situ ada ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan ya. Nah, itulah kenapa kok penderita ini harus meminum obat. Jadi fungsi obat tuh seperti kalau saya menganalogikan seperti kacamata, ya. Jadi orang yang matanya plus kayak saya atau minus kan harus pakai kacamata. Ini kan alat bantu supaya mata kita yang tidak seperti orang lain tuh bisa melihat dengan normal. Sehingga kita bisa hidup normal. Diibaratkan seperti nah, orang-orang itu, yang punya masalah di bagian otaknya tadi, ya, itu dia butuh alat. Alatnya apa? Obat. Supaya bisa memberikan keseimbangan sistem hormon di otaknya sehingga neurotransmitternya itu menjadi normal seperti orang lain dan dia bisa berperilaku normal kayak orang lain ya. Nah, ada juga sih yang karena dapetan ya. Dapetan karena di rentang kehidupannya ada peristiwa-peristiwa traumatik yang sedemikian mengguncang jiwanya ya, seperti bencana alam, kehilangan orang yang sangat dicintai, tulang punggung keluarga, pukulan keras buat dia gitu ya, peperangan dan seterusnya. Itu luar biasa. Itu juga bisa membuat seseorang tuh ya kayak kena pukul ya, kayak kena pukul secara psikologis. Itu juga bisa. Ya. Nah, terus ada juga beberapa penelitian yang memang didapatkan ada juga faktor genetik. Ya. Tapi kecil kemungkinan ya, genetik Pak. ini bisa berupa gen keturunan, bisa juga karena pola asuh, Bu. Pola asuh yang salah. Ya Oma ya. Jadi bisa karena gennya, secara sel gen sifatnya menurun, bisa juga karena pola asuh. Iya. Anak itu kan plagiat sejati ya. Pada masa anak-anak dari 0 sampai usia sekitar 5 tahun. Itu kan dia belum bisa mengartikan ini salah atau benar. Yang dia tangkap apa yang dilakukan oleh lingkungan itulah contoh kebenaran. Ya kalau misalnya orang tuanya mengasuh dengan gaya cemas, dengan gugupan, panikan, orang tua mengasuh jika salah harus dihukum dengan cara yang keras gitu. Ya. Terus orang tua juga mengasuh bertengkar gitu ya. Secara otoriter. Kamu harus ini, kamu harus itu nanti akan dijiplak oleh si anak. Jadi akhirnya nanti dia jadi ngototan, keras kepala. Terus kalau ngadepi kasus masalah bisa jadi gugupan, gitu. Mudah cemas, mudah sedih, mudah putus. Itu bisa didapatkan dari pola asuh ya. Jadi seperti itu. Itulah Oma Ana ya. Mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan Oma Ana. Baik, terima kasih Oma Ana ya. Yang lain silahkan mau gabung, kita persilakan juga di 36997 atau juga WA Pro 1. Kita lanjut ini Pak Iwan, tadi kasus kejadian orang sakit jiwa di masyarakat Indonesia. Jadi dari data itu saya mencoba mengambil dua data terakhir ya, dua data terakhir dari tahun 2013 dan 2018. Tahun 2013 ini dapatkan data bahwa depresi kecemasan usia di atas 15 tahun tuh 6% dari populasi. 6%. Dari populasi seluruh masyarakat Indonesia ya. Baik. Terus gangguan jiwa berat jenis schizophrenia itu 1,7 per 1000 penduduk. Ya, jadi cukup besar. Nah, terus ini ada catatan tambahan 14,3%-nya diantaranya pernah atau sedang dipasung. Oh, banyak juga ya Pak ya? ya? 14% nih. 14%. Angka pemasangan di pedesaan lebih besar daripada perkotaan. Ya. Baik. Ini karena kurang pengetahuan bisa jadi. Ya.
Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka di perkotaan, yaitu Iya. sebesar 10%-nya. Terus tahun 2018 ini ada pelonjakan yang luar biasa, ya. Ada peningkatan pada gangguan jiwa berat jenis schizofrenia ini 7 orang per 1.000 penduduk. Kalau 1.000 penduduk tuh kalau kita gambarkan mungkin 2 RT kali ya. 1.000 ya. 2 RT kali ya. 2 RT itu ada 7 orang sakit jiwa. Oh gitu ya. Cukup banyak. Kita bandingin dari 2013 ke 2018 itu ada kelonjakan 411,8%. Oh lumayan banyak 4 ya. kali lipat Iya, ya Bu 4 ya. kali lipat, iya. Luar biasa. Dan ini kalau menurut saya pribadi itu belum mewakili data secara keseluruhan. Karena apa? Yaitu tadi Iya. stigma masih membuat orang sembunyi. Masih banyak orang yang tidak muncul ke permukaan, masih Iya. banyak yang tidak mengakses pelayanan kesehatan dan itu tidak terdata. Ya jadi ini masih fenomena gunung es ya. Ya. Masih mungkin lebih besar dari data ini, Bu. Iya, itu Ya. secara garis besar saja Iya, ya Pak iya, Iwan ya. iya. Baik. Seperti itu. Baik. Kemudian kalau sudah ada kasus yang banyak seperti itu, lalu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang ada di Indonesia ini sudah cukup nggak dan siap nggak gitu loh? Nah, itu sayangnya Indonesia sebagai negara berkembang Iya. ya untuk saat ini masih belum mampu mengimbangi kebutuhan pelayanan kesehatan jiwa. Iya. Ini saya dapatkan data dari Sehat Negeriku Kemenkes Go ID ya. Ini narsumnya ini Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Dr. Maria Endang Sumiwi Iya. MPH. Dia mengatakan saat ini baru sekitar 50% dari 10.321 puskesmas kita yang mampu memberikan pelayanan kesehatan jiwa. 50%, Bu. 50% setengahnya Itu ya. seluruh puskesmas seluruh Indonesia itu baru setengahnya, Bu. Iya. Padahal kan puskesmas kan ujung tombak pelayanan kesehatan paling dekat di masyarakat. Iya, Ya, puskes. itu baru 50%. Baru setengahnya. Terus masih ada 4 provinsi di Indonesia ini yang belum punya rumah sakit jiwa. Oh banyak ya Pak Iwan Banyak. ya. Iya, iya. Terus baru 40%-nya rumah sakit umum yang ada fasilitas pelayanan kesehatan jiwa. Kurang dari setengahnya, Bu. Iya. Rumah sakit umum banyak, tetapi Oke. baru 40% yang sudah ada pelayanan jiwanya, yang lainnya belum. Berarti ini PR besar juga nih PR buat besar, Bu. pemerintah juga ya. Terus ini rasio psikiater di Indonesia, psikiater kan dokter spesialis kesehatan jiwa. Iya. Itu perbandingannya masih 1:200.000 penduduk. Artinya satu psikiater itu harus melayani 200.000 penduduk. Bayangkan ya. Sedangkan Iya. WHO menetapkan standar satu psikiater itu 30.000 penduduk. Jadi satu psikiater harusnya 30.000 penduduk, 30.000. bukan 200.000 penduduk. Sangat Jadi jauh. masih butuh 8 kali lipat jumlah psikiater dan Iya. psikolog di Indonesia. Masih cukup banyak. Jadi teman-teman dokter yang pengen ngambil spesialis, ngambil Psikologi. spesialis kedokteran jiwa masih peluangnya masih besar. Besar ya. Indonesia masih sangat membutuhkan itu. Baik, formasinya nanti Iya. itu ya Pak Iwan Iya. ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Mbak Dia. Baik, itu. Jadi gambarannya sudah sangat jelas ya Pak Iwan ya. Kemudian Pak Iwan kalau untuk pemahaman masyarakat sendiri tentang kesehatan jiwa saat ini itu sudah kondusif atau seperti apa itu Pak? Ya, tadi mungkin sudah kita singgung di pertanyaan awal ya. Iya. Ya seperti itu. Saya ambil contoh saja ya. Ini ya karena saya ini kan di Humas. Iya. Saya juga sering menerima telepon, menerima WA dan dari seterusnya masyarakat langsung ya. dari masyarakat. Betul. Saya juga membina hubungan baik ya dengan beberapa pasien penyintas dan dari situ saya bisa belajar banyak ya Bu ya, keluh kesah mereka. Ada beberapa kasus bahkan si pasien ini tidak sini, ini teman Tasya sendiri. Iya. Ya teman Tasya sendiri. Ya, teman akrab Tasya di Prabu ya. Dia orangnya cantik, energik, supel, masih kuliah di universitas terbuka. Iya. Ya. Dia juga sudah menikah, sudah punya anak. Dia mengalami gejala kecemasan. Penyakitnya itu kecemasan. Oh, Jadi tanpa sebab cemas saja. Ada burung masuk tuh udah ketakutan. Ke kamar mandi takut. Ya. Nah, dia merasa
paling-paling juga besok hilang sendiri perasaan ini. Ternyata Ternyata berkelanjutan. besok nggak hilang. Nggak hilang, iya. Besok minggunya nggak hilang lagi. Besok bulan berikutnya nggak hilang lagi. Bertahun-tahun. Loh ternyata aku ini punya masalah. Akhirnya browsing ketemulah. Oh ternyata aku ini kena penyakit anxiety. Penyakit kecemasan. Ansitas. Iya. Nah dari situ ngadulah dia ke keluarga. Apa kata keluarga? Itu kan cuman kamu sendiri yang bisa mengendalikan. Kan cuman perasaan kamu. Atau bisa jadi kamu kena guna, orangnya cantik. Bisa jadi kamu kena guna-guna nih. Iya. Atau sudahlah, bisa jadi kamu kurang ibadah, kurang zikir, kurang ini. Nah itu hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa keluarga tidak paham sepenuhnya. Orang mungkin sedemikian mudahnya karena dia tidak ngalami rasa itu. Iya. Bagaimana cemasnya, takutnya, itu sampai pingin mati loh. Betul Mbak, sampai pingin mati Mbak. Iya. Dia dengar berita kematian tuh, luar biasa Mbak. Kan ada kadang-kadang Ada ada ketakutan pengumuman ya. dari masjid. Oh iya. Berita Pengumuman dia kematian ini, meninggal. bagi dia Itu itu berita. luar biasa. Dan itu bukan dibuat-buat gitu. Timbul sendiri ya. Oh iya, luar biasa. Iya, baik. Kadang-kadang sampai ke fisik. Akhirnya sembuh nggak, Pak Iwan? Ya, dia berobat alhamdulillah ada perbaikan, Alhamdulillah ada nyata perbaikan. sekali perbaikannya, ya, nyata sekali perbaikannya. Nah, saya ini menunjukkan bahwa masyarakat belum teredukasi secara baik. Bukan, jadi saat si keluarga ini curhat ke anggota yang lain, ke anggota keluarga yang lain yang harusnya bisa nerima, Mendukung gitu. malah justru bukan solusi yang dia dapatkan, tapi apa? Iya. Penghakiman. Ya, penghakiman yang salah. Kamu kurang ibadah. Kamu kurang iman. Seperti itu. Sekarang kamu kok pribadi yang baperan sih? Kok kamu kok cemen sih? Seperti itu yang yang ada. Bahkan ini keluar tetangga juga seperti itu. Iya. Dia berobat sembunyi-sembunyi. Takut ketahuan. Takut gitu. ketahuan. Sama Ya, itu tetangga. kan siksaan tersendiri Mbak. Seperti Iya. itu siksaan tersendiri seperti Baik, tadi baik. bilang. Ternyata ada yang tahu. Apa coba reaksinya? Ada hajatan di tetangga dekat sebelah rumah, anggaplah seperti itu. Sangat dekat pokoknya. Iya. Nggak diundang. Gara-gara Oh. jangan undang si itu. Dia kan gila. Luar biasa. Padahal orangnya tuh efeknya. cantik, keren, aktif. Secara penampilan ya baik-baik saja. Cuman ya cemas saja gitu. Iya. Nggak mungkin ganggu nikah, hajatan, nggak mungkin buat onar, nggak Iya, mungkin. kadang-kadang di situ pemahaman masyarakat nggak Nah, kondusif gitu ya. Lah kan ini menyakitkan hati. Iya. Dia dengan masalah cemasannya sendiri sudah terganggu, ketambahan julidnya mulut tetangga Iya. itu membuat masalahnya menjadi lebih besar lagi. Itu Baik. contoh ya. Iya. Bahwa edukasi, apa pertanyaannya tentang edukasi ya? Iya, baik. Bahwa edukasi memang belum sepenuhnya Kondusif ya. kondusif ya, masyarakat baik. belum kondusif. Iya. Dan boleh saya sambung? Boleh, iya. Maaf ya, tas saya ini juga saya temukan, Mbak. Oh. Dari si dia tadi yang saya ceritain Oh, tadi. yang barusan tadi. Ini kan sahabatan. Iya, sahabatan Dia duluan berdua. berobat. Tasnya belum waktu itu. Iya, belum mau ya. Belum mau dan belum tahu. Belum tahu. Dia tidak mau karena dia tidak tahu. Apa itu pelayanan kesehatan? Ya masih terstigma. Iya, yang tadi Nanti ya. kalau aku berobat, nanti gimana ya keluargaku? Nanti malu atau tidak nanti ya? bapak sama ibu Nanti gimana bapak ibu gitu. gimana? Nanti itu temanku gimana? Nah, Iya, seperti itu. iya. Akhirnya saya bisa mendapatkan nomor telepon. Akhirnya Tasya. Saya hubungi. Ya saya ini menganggap dia anak, dia menganggap saya bapak. Ya. Jadi betul. kalau ada apa curhatnya ke saya. Jadi Iya. akhirnya saya kalau anak kecil istilahnya dipok-pok, akhirnya. dibujuk, ya, disayang-sayang, diajak-ajak akhirnya mau. baik. Dan alhamdulillah Iya. ya tadi Tasya bisa eksis, bisa survive, Baik. mengatasi masalahnya dan kuliah. Kalau dengan Tasya baik. waktu itu mengalami emosi ya? Iya, betul. Iya, seperti apa saat pertama merasakan gitu? Saya curhat dengan orang yang Pak Iwan maksud tadi ya, Iya. yang cantik tadi. Cerita saya ya. cerita ke dia kalau saya ngelakuin self-harm, sedih terus-menerus, dan dia berpikir, oh kayaknya kamu ini nggak normal lagi perilakunya. Iya, Gimana iya. kalau saya kenalin sama Pak Iwan nih? Jadi dia kenal akhirnya sama Pak kenal, Iwan, iya. diedukasi. Alhamdulillah saya terima edukasi tersebut dan saya mulai berani untuk berobat. Iya, kayak dan gitu. Tasya mau ya bersedia. Iya. Baik.
akhirnya mengalami proses. Iya. Dan tidak mudah memang mengedukasi Tasya. Iya, butuh waktu ya. Keluarganya apalagi. Keluarganya. Betul. Nah, bagaimana? Kalau si pasien ini masih ya karena dia menderita. Iya. Karena dia bisa merasakan Nah, deritanya. bagaimana Pak Iwan meyakinkan keluarga saat itu? Ya, pelan-pelan saya minta nomor Handphonenya, WA-nya. Dan akhirnya pada suatu waktu saya bisa menghubungi Mama. Akhirnya ngobrol Mama Tasya. Halo Mama Tasya, kalau Mama melihat ya. Iya, di apa channel kabar, Mama? YouTube. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi semuanya ya Mama Tasya. Makasih atas izinnya. Saya harus minta izin kepada Mama Tasya untuk bisa mengadakan di sini. Halo Mama, mungkin Iya. melihat nih channel YouTube kita. Ya, jadi ya seperti itu. Dan masih kucing-kucingan. Iya. Gitu. Berobat sendiri. Banyak loh pasien-pasien yang masih kucing-kucingan dan keluarganya. Iya, iya, baik. Bahkan ada yang belum bisa menerima. Saya pernah menghubungi salah seorang mama. Nggak tahu mamanya itu ngikuti nggak. Kalau ngikuti ya mudah-mudahan mohon maaf ya Mama ya, saya menceritakan sedikit kisah Mama. Jadi Mama nggak nerima, mamanya nggak nerima. Pak, Bapak dari mana? Bapak ini apanya anak saya? Bapak kayak saya telepon deh. Oh, Gitu. jawaban mamanya. Anak saya tidak seperti yang Bapak maksud. Anak saya baik-baik saja. Iya. Padahal Bu, si anak ini sudah masuk schizofren, ya, sudah berhalusinasi, Iya. dan sudah ada upaya-upaya yang Untuk hal-hal pokoknya negatif lah ya. negatif. Di luar kendalinya ini Dari Bu, karena kendali. penyakitnya. Kalau saya boleh ngomong, dia juga mahasiswa cerdas dari SMA yang labelnya sangat-sangat branded di Palembang ini. Iya. SMA negeri, ya, yang sangat semua orang tua menginginkan masuk situ. Iya. Masuk perguruan tingginya juga masuk ke perguruan tinggi negeri yang menjadi favorit di Sumsel ini. Fakultasnya juga fakultas keren, ya, orangnya cerdas, cantik. Ya. Dan orang tuanya sangat-sangat nggak nyangka Anaknya. kalau anaknya. Dan anaknya ini, nah ini juga anak ini juga korban saya, korban saya, dan ini saya edukasi. Tadinya juga dia nggak mau berobat. Tapi Nggak akhirnya mau berobat. mengalami Akhirnya edukasi. itu tadi ceritanya seperti Si Tasya. Tasya, saya edukasi dan mau berobat. Mau Ya, akhirnya. ternyata juga sudah kondisinya sudah masuk ini gitu ya, sudah masuk ke jenis penyakit ini, maksudnya sudah gangguan jiwa berat. Si mahasiswa ini. Ya, dan sekarang udah berobat alhamdulillah, mudah-mudahan ya tetap membaik. Ya, tetap membaik dan semakin membaik ya. Saya berharap cita-citanya, semua orang punya cita-cita. Iya, akan terwujud ya. Terwujud. Saya juga memotivasi Tasya terus. Tasya punya tanggung jawab bukan untuk siapa-siapa, minimal untuk diri Tasya sendiri. Iya, masa depan Tasya yang pasti. Itu yang saya tekankan. Iya. Ya. Jadi ini sudah terjawab untuk pertanyaan berikutnya nih Pak Iwan ya, bahwa Boleh saya menambahkan iya boleh sedikit? silakan Tasya. Tadi kan pertanyaannya pemahaman masyarakat tentang kesehatan Iya, mental seperti apa ya? masih kondusif atau enggak? Menurut saya mulai kondusif Mulai dalam pandangan ya? saya. Iya, Alhamdulillah. karena di FYP TikTok saya itu kayak dipenuhi oleh orang-orang yang curhat di media sosial kayak gitu. Oh, Jadi banyak iya, yang iya. komen, oh saya merasakan hal yang sama. Oh gimana ya cara berobat ke psikolog, gimana ya cara berobat ke psikiater. Dan saya merasa dari situ mereka tuh mulai terbuka, Mulai kayak terbuka. gitu. Mulai berpikir dan menerima. Jadi saya rasa kedepannya nanti akan mulai semakin berkembang lagi kayak gitu, semakin kondusif lagi. Dan dari sini mereka tuh kayak tahu kalau mereka sakit, tahu kalau mereka punya masalah dan memahami masalah mental itu sendiri. Iya. Tapi mereka itu ya seperti Pak Iwan bilang tadi masih kucing-kucingan, masih takut dan masih malu gitu. buat ngomong sama orang tuanya sendiri Iya, kayak baik. gitu. Permasalahannya sih ada di situ sendiri kayak takut akan stigma, takut dimarahin orang tua, Iya. takut dikata-katain oleh Baik. teman-teman kayak gitu. Sampai sih. saat ini Tasya alhamdulillah ya keluarga tetap mendukung dan motivasi ya. Dan Pak Iwan ternyata Tasya memang multi talent ya kayaknya. TikTok udah banyak followersnya gitu ya. Dengan seperti itu bisa motivasi, menjadi inspirasi buat yang lain gitu ya Pak Iwan. Tasya juga produktif, dia pintar bisnis.
Bisnis Iya, juga, bisnis. luar biasa. Alhamdulillah. Memang dari keluarga Pedagang semua. pedagang, Oh ya. iya Nurun ke iya. dia. Nurun ya akhirnya. Tuh, sebutin aja apa bisnisnya. Oh, bisnisnya bergerak bidang apa tuh Tasya? Bisnisnya itu udah banyak sih sebenarnya Banyak. bisnis yang saya jalani, tapi yang saya fokuskan saat ini adalah bisnis seserahan, jasa hias seserahan. Boleh boleh. Nanti kapan-kapan kita undang lagi nih spesial bersama Tasya ya. Boleh boleh. Iya. Terus tuh buat mahar, mahar dan perkawinan juga, iya, gitu. juga buat buket kayak gitu. Itu butuh waktu yang lama buat buket, tidak Iya. hanya berapa hari kayak gitu kan, Baik. berhari-hari buat buket banyak. kayak Iya, gitu. baik. Pak Iwan ini luar biasa. Tasya bisa konsentrasi seperti itu dalam bidang-bidang yang luar biasa yang orang bisa dikatakan ini tidak sembarangan orang bisa menggeluti hal itu. Nah, ini salah satu contoh yang bisa dikatakan motivasi yang luar biasa hari ini. Luar Baik. biasa. Iya, saya salut sama Tasya. Calon influencer dari Iya. Jadi Tasya dengan seperti itu semuanya berjalan Tasya. Iya. Iya. Sekolahnya jalan, bisnisnya Iya. oke, media Alhamdulillah sosialnya. bisa manajemen waktu. Nah, itu Pak Iwan. Baik. Dan para mereka-mereka ini dia butuh aktualisasi diri. Iya, butuh tempat ya. Butuh tempat. Aktualisasi diri. Kebutuhan dasar manusia kan selalu penghargaan ya. Iya, aktualisasi penghargaan diri. kepada dari orang lain Iya. yang pasti. Iya. Baik. Pak Iwan, kita lanjut dulu Pak Iwan. Ini ada pertanyaan sangat menggelitik ini. Iya. Benarkah sih orang yang menyandang gangguan jiwa itu pasti gila gitu? Iya. Ya. Kan seperti Pak Iwan bilang di awal tadi, kan orang gila tuh penampilannya kacau gitu kan, linglung, dekil gitu. Nah, ini gimana Pak Iwan? Ya karena ya itu tadi ya. Pengguna jasa memang saat ini pengguna jasa rumah sakit jiwa yang dirawat di rumah sakit Ernaldi Bahar itu rata-rata memang schizofrenia. Iya. Schizofrenia ini memang ciri-cirinya seperti itu, tapi dengan syarat ya, saya kasih penekanan. Iya. Bukan semua schizofrenia. Schizofrenia yang tidak diobati. Iya. Ya, saya tekankan seperti itu ya. Iya, yang tidak diobati Ya ya. itu bisa seperti itu. Baik. Jadi kalau misalnya Mbak Diar ngelihat di jalan orang compang-camping, baju kudel, rambut kudel, ngomong sendiri, itu pasti hampir pasti itu schizofrenia. Itu kalau tidak diobati ya. Iya. Itu mungkin orang secara umum bisa menyebutnya dengan istilah gila. Ya. Dan tapi penyakit jiwa juga tidak cuma schizofrenia ya. Penyakit jiwa itu sangat banyak, Mbak. Iya. Dari A sampai Z. Banyak ya. Ya. Oke. Kalau yang paling mudah dipahami mungkin penyakit dalam kali ya. Penyakit dalam itu kan dari mencret ya. COVID sampai cancer. Itu Iya, kan iya, penyakit iya. penyakit dalam tuh banyak Iya. sekali ya. Mencret, TBC, Belum yang lain hipertensi gitu. banyak. Bukan cuman kanker kan? Bukan cuman kanker kan? Iya, iya. Nah, begitu juga penyakit jiwa juga bukan schizofrenia. Bukan penyakit hanya jiwa banyak sekali, banyak Mbak. macam ya. Iya. Dari sekedar nggak bisa tidur. Insomnia Itu, gitu. iya. Ya. Iya. Ada juga mah itu bisa Mah ya? nyerempet ke psikosomatis. Oh, bisa juga ya Iya. Pak Iwan ya. Itu Memang yang sudah sering nggak akut gitu ya. disadari. Cemas tadi. Merasa Kok ketakutan. nggak konsentrasi. Iya, betul. Ya, Cemas, betul-betul. kecanduan. Oh, iya. Kecanduan. Ada loh Mbak kecanduan pacar Mbak. Bu. Banyak. Saya sudah ketemu orangnya. Tapi alhamdulillah Bisa sembuh ya? ya kemarin dia ngubungi saya. Baik. Kan kita kan melayani terapi kan ada. Sebentar Pak Iwan ditahan dulu Oh, ya. oh, boleh. Iya nih mumpung Iya, masih ada silakan, waktu. Iya kita terima dulu. Selamat siang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dengan Bapak Ya, di Pumas, di Perumnas. Dengan Bapak siapa Pak? Ali C. Agus. Oh Ci Agus. Ya silakan. Nanyakan Q1 ini apa ada? Oh nanyain Pro 1. Kenapa nggak bisa diterima di sana ya? Iya, dari Risa. Oh di daerah mana tadi Pak? Di Perumnas ya? Ya, di Pumas. Oke. Bagus. Baik. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Iya, itu informasi yang luar biasa juga nih. Baik, lanjutkan Pak Iwan nih. Iya. Oke. Terkait dengan apa tadi saya lupa. Oh yang tadi penampilan dari orang gila Oh ya. tadi ya. Ya. Jadi penyakit jiwa juga sangat banyak ya. Banyak Dari A macam sampai ya. Z. Ya dari sekedar cemas tadi. Nggak bisa Tidur, nggak bisa konsentrasi. Ada yang nggak bisa nahan untuk selalu cuci tangan. Nah, Ada yang nggak bisa menghentikan arus pikir. yang main air terus gitu ya. Ya, Itu termasuk fobia. Fobia. Banyak betul. sekali ya. Itu yang sering kali orang menganggap
itu bukan penyakit jiwa. Nanti kalau disaranin ke penyakit jiwa tersinggung. Lah, aku kan tidak gila. Ya kan? Baik, Ya, Pak Iwan itu ini karena contoh. keterbatasan waktu ini ngobrolnya asik banget Iya, gitu ya. iya, Nah iya. kalau di Rumah Sakit Ernaldi Bahar sendiri ini bisa dikatakan menyediakan fasilitas layanan kesehatan selain kejiwaan tuh pasiennya dirawat seperti apa nih Pak Iwan ya? Kami karena rumah sakit tipe A ya, Iya. dan memang itu memang tuntut akreditasi juga, dan memang visi misi niat kami ya pengen memberikan pelayanan sebaik mungkin pada masyarakat Iya. pengguna jasa. Iya. Jadi walaupun kami Rumah Sakit Ernaldi Bahar ini rumah sakit khusus jiwa, ya, tetapi kita juga ada spesialistik non jiwa lainnya. Oh ada ya, baik. Penyakit dalam, penyakit kandungan, kulit kelamin, penyakit saraf, Oh ada juga, alhamdulillah. penyakit anak ada juga, tapi kemarin karena ada tugas di tempat lain Iya, ya. oke. Terus ada fisioterapi, ada terapi wicara sudah ya. Terapi Kesini wicara, terapi iya. kerja, laboratorium. Oke, cara radiologi. berobatnya gimana tuh Pak Iwan? Cara berobatnya tinggal mendaftar saja. Mendaftar aja online ya? Bisa online, bisa langsung. Bisa langsung. Bisa bayar, bisa pakai BPJS. Oh itu yang penting, Iya. jadi bisa Oh, mendapatkan iya. pelayanan ya. Kami ini melayani pasien jiwa dan umum ya. Bahkan juga kami melayani pasien ketergantungan narkoba. Narkoba juga. Iya. Namanya pelayanan IPBL. Itu juga Oke. bisa gratis ditanggung oleh BNN. BPJ, oh BNN, ya kalau BNN. untuk itu ya. Ada juga pelayanan VCT, pernah juga hadir ya waktu itu Mbak Nia ya. VCT, oh. VCT. Oh iya, pernah, volunteer- iya. Itu terkait dengan HIV/AIDS. HIVS ya? Ya, itu juga gratis dari pemeriksaan sampai pemberian obat ARV. Kita juga ada DOTS, Bu. DOTS itu pelayanan salah satu pelayanan program pemerintah yang terkait dengan TBC. TBC ya. Iya. Bahkan kita juga punya bangsal khusus COVID. Bangsal Satu khusus? bangsal khusus COVID. Iya. Ya, tetapi ini tidak bisa untuk orang umum. Iya. Ini diperuntukkan bagi pasien yang terdeteksi ada comorbid COVID. Comorbid COVID jadi, ya. Jadi bangsanya tersendiri. Oke, Ya, gitu. jadi itu bisa menggunakan asuransi ya BPJS, kemudian bisa. lain. Oke, cara berobatnya langsung ke Ernaldi Bahar. Iya. Baik. Nah ini yang penting juga nih, pembagian kelas sendiri nih mungkin ada pelayanan-pelayanan yang bisa disebutkan Ya, ke kalau masyarakat kami nih. tidak ubahnya rumah sakit lain, Iya. ada VIP, ada kelas 1, ada kelas 2 dan kelas 3. Ya. Kalau para pengguna BPJS kelasnya disesuaikan dengan kelas BPJS-nya. BPJS-nya. Ya. Kita punya beberapa bangsal, ada beberapa bangsal wanita, ada beberapa bangsal pria, Oke. ada bangsal khusus Khusus narkoba, narkoba. ada bangsal khusus COVID tadi, dan ada bangsal khusus gaduh gelisah. Jadi pasien-pasien yang masuk dan ternyata dia masih kondisi gaduh gelisah. Gaduh gelisah ini dia belum kooperatif dan tidak bisa berinteraksi dengan pasien yang lain, kita pisahin. Supaya Dipisahin tidak ya. ganggu. Jadi ini bangsal transit ya, Iya, beberapa hari sampai dia bisa kondusif, kooperatif dan bisa bersosialisasi dengan pasien yang lain, baru kita masukkan ke bangsal biasa. Oke, Seperti itu. baik. Nah ini Tasya, yang pasti Tasya, kalau yang namanya berkatakan hal ini orang yang mengalami gangguan jiwa kan masih bisa produktif seperti Tasya Iya, gitu iya. kan. Nah ini sangat penting sekali Tasya. Bagaimana nih motivasi buat yang lain ini Tasya sebagai penutup kita hari ini juga nih untuk Oke. Ernaldi Bahar nih di Rumah Sakit Menurut Ernaldi saya Bahar. yang pertama itu yang penting, yang paling penting itu adalah penerimaan diri. Penerimaan diri Iya, ya. dengan penerimaan diri kita bisa melakukan banyak aktivitas. Kalau kita tidak menerima diri, maka kita akan murung, kayak sedih gitu kan, Sedih, tidak menerima kan. oke. Jadi kalau sudah menerima, kita dengan happy menjalani kehidupan sehari-hari, kita bisa produktif, Iya. melakukan aktivitas yang lainnya Yang tanpa lain. memikirkan oh saya ini sakit, oh saya ini enggak, itu enggak harus dipikirin lagi. Pokoknya penerimaan diri Iya. itu paling penting. Paling penting ya. Iya. Di samping dukungan keluarga ya. Iya, dukungan keluarga Baik. itu sangat-sangat besar efeknya. Iya baik, ternyata Pak Iwan orang-orang yang permasalahan seperti Tasya ini bisa produktif lebih dari orang normal bisa Iya, dikatakan ya. betul. Iya bisa melampaui. Boleh gak saya tambahkan? Masih Iya ada waktu boleh. nggak? Mungkin sekaligus himbauan nih sebagai Iya, penutupnya iya. gitu. Jadi
kalau di sini TASA ya di depan mata. Iya. Tapi kalau dalam dunia yang lebih luas lagi, ada beberapa profesor. Saya bawa fotonya ini. Iya. Ada beberapa, saya menemukan beberapa profesor itu yang penderita skizofrenia dari kecil. Dari kecil. Profesor John Forbes Ness namanya. Oh iya, pernah Dia kita baca. seorang profesor ahli matematika, tapi dapat hadiah Nobel di bidang ekonomi. Bidang ekonomi. Dia merumuskan suatu postulat namanya postulat Ness. Itu saya pernah ngobrol dengan sarjana ekonomi teman itu. Iya. Pak, kami belajar Pak postulat itu. Oh, ternyata yang nemuin orang sakit jiwa. Schizofren pula. Iya, baik. Ada lagi Profesor Elin Ersak. Ini juga multi talenta malahan. Ya seorang dosen, seorang pengacara, seorang ahli jiwa, psikolog dan seterusnya. Iya. Ya. Terus kalau di Indonesia, kalau luar negeri ya contoh artis. Demi Lovato, Ya, Selena banyak Gomez, ya. Oke. Termasuk Van Damme. Kalau Indonesia banyak. Ariel Tatum itu bipolar. Iya. Ya. Terus Medina Zain seorang pengusaha yang omsetnya sampai 6 miliar katanya. Iya, baik. Ya, terkenal. Baik Pak Iwan. Luar biasa. Banyak ya Iya, contoh-contoh yang bisa itu jadi contoh, motivasi. itu contoh ya, Baik, jadi sebagai motivasi. penutup Pak Iwan mungkin ada himbauan buat masyarakat Iya. luas nih terkait kesehatan jiwa Iya. nih. Singkat saja nih Pak Iwan, silakan. Himbauan saya singkat saja ya. Saya juga mengadopsi dari Biro Komunikasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kemenkes ya. Jadi ini ditujukan kepada beberapa pihak. Jadi kepada seluruh masyarakat ya itu tadi ya, meningkatkan wawasan, membuka diri terhadap informasi terutama kesehatan ya, sehingga bisa mengikis stigma Iya. buruk, persepsi negatif terhadap pelayanan kesehatan, terhadap penderita penyakit jiwa dan terhadap penyakit jiwanya ya. Iya. Kedua, kepada para tenaga kesehatan ya. Itu juga perlu motivasi karena ya memang tidak mudah ya merawat para penderita gangguan jiwa ini, perlu motivasi, penuh dedikasi yang luar biasa. Ya, baik. Dan kepada para pimpinan pemerintah daerah dan yang lainnya yang mempunyai kuasa, punya kebijakan, Iya. harus mulai bisa memahami situasi ini, Baik. bisa menciptakan kondisi yang kondusif. Iya. Ya, ya seperti tadi saya di awal, kita butuh dukungan semua pihak. Semua ya, pihak untuk intinya. bekerja Iya. bersama-sama Baik. dalam mendukung kesehatan jiwa ini. Iya. Terus kepada organisasi profesi, Profesi. organisasi komunitas Ya, baik. Alhamdulillah sudah banyak komunitas, ada komunitas kecemasan, komunitas depresi. Iya, semuanya mendukung ya Pak Iya, Iwan semuanya ya. mendukung. Baik, Ya. oke. Jadi Baik. kepada media. Media. Yang penting Pasti. tuh. Iya. RRI, TVRI, media cetak, koran dan ini Iya, sangat penting, berperan sangat penting. dibutuhkan sekali. Baik, iya, Ya. baik. Ini Pak Iwan, kalau berbicara soal waktu, kayaknya kita ingin terus. Tapi Betul mohon sekali, maaf ini karena betul waktu sekali. juga yang Iya, memisahkan iya, acara Bincang Sehat Jiwa. Insya Allah dan kesempatan kita akan lanjut kembali obrolan ini. Terima kasih Pak Iwan. Semoga akan bermanfaat dan semakin mengedukasi masyarakat terhadap permasalahan yang ada di tengah masyarakat saat ini berkaitan dengan kesehatan jiwa ya. Sukses ya Pak Iwan. Semakin semangat Sukses eksis juga gitu. untuk TVRI. Untuk RRI Palembang ya. Baik Tasya, terima kasih Tasya. Iya, Ya, semoga sukses, semakin memberikan inspirasi buat yang lain. Oke, terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itulah tadi tidak terasa waktu kita hampir 1 jam kita ngobrol di Bincang Sehat Jiwa. Terima kasih semua, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini bermanfaat dan membuka wawasan kita hari ini bersama Rumah Sakit Al Bahar Provinsi Sumatera Selatan di Bincang Sehat Jiwa. Terima kasih juga untuk Oma Ana yang sudah bergabung di Prabu Muli dan semua pendengar yang memonitor acara kita hari ini. Sekali lagi semoga penuh manfaatnya dan kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Bincang Sehat Jiwa. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa. Bincang Sehat Jiwa.